Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Sapa Jemaat GKI Malaya Raya. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini Engkau telah memberikan kami kembali kesempatan untuk dapat melanjutkan aktivitas kami, pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 15 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan tersebut telah mereka ambil dengan rela hati, dan itu memang kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, wajiblah juga mereka melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema saling menolong. Salah satu hal yang sering kali diingatkan Bapak Ibu dalam kehidupan orang-orang percaya adalah semangat untuk saling menolong dan saling melengkapi. Ya. Semangat ini adalah semangat mencerminkan serta nyata dalam kehidupan kasih yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang membutuhkan, merupakan perwujudan nyata dari kasih kita kepada mereka. Itulah yang juga harus dilakukan oleh jemaat Makedonia dan Akhaya terhadap jemaat Yerusalem pada waktu itu sedang membutuhkan pertolongan mereka. Sekalipun Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang dari jemaat Makedonia dan jemaat Akhaya, bukanlah jemaat-jemaat yang begitu kaya dan besar, ya. Namun mereka menyadari betul apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai orang-orang beriman, ya, ketika mereka melihat saudara-saudara mereka membutuhkan pertolongan. Mereka menghimpun dana, ya, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendukung pelayanan jemaat Yerusalem yang ada pada saat itu, yang sedang dilanda oleh krisis keuangan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Makedonia dan Akhaya. Nah, Paulus memberikan kesaksian Bapak Ibu tentang tindakan mereka itu demikian. Sebab Makedonia telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu, ya, kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, mereka mengambil keputusan untuk menolong mereka, menolong teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, saudara-saudara seiman mereka. Dan mereka memaknai itu sebagai kewajiban mereka untuk saling menolong. Sebab Bapak Ibu, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Belajar dari keteladanan jemaat Makedonia dan Akhaya ini Bapak Ibu, sebenarnya kita mau diingatkan kembali tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk mewujudkan kasih kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jika dalam kehidupan kita telah menerima harta rohani dari Tuhan yang berupa anugerah keselamatan, ya, yang tidak lain berasal dari Tuhan Yesus Kristus, maka selayaknya kita memakai kehidupan yang telah diselamatkan ini, ya, juga untuk berperan serta dalam karya penyelamatan terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan hanya untuk kita, tapi kita juga berikan dan sebarkan karya keselamatan itu kepada orang lain. Itu kewajiban kita sebagai orang beriman.
Sudah selayaknya Bapak Ibu kita memiliki atau kita melihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kita bergerak untuk memberikan bantuan agar mereka apa? Agar mereka dapat tertolong dalam kehidupannya. Ya. Itulah yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu kita melalui firman Tuhan pada hari ini melihat betapa banyaknya orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita dalam Yesus Kristus sebenarnya sangat membutuhkan bantuan kita. Maka melalui firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, kita mencoba untuk melihat, kita mencoba untuk merangkul mereka, menolong mereka, agar apa? Agar mereka yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita tertolong oleh kasih yang kita berikan. Seperti halnya orang-orang Makedonia dan orang-orang Akhaya. Mereka memberikan apa yang mereka punya gitu ya. Kemudian itu bukan sebagai kasih, orang Makedonia kasihan terhadap mereka, bukan hanya itu. Betul mereka kasih kepada mereka, betul mereka prihatin terhadap situasi keuangan mereka. Tetapi yang menjadi hal yang menarik adalah mereka mengatakan ini juga merupakan kewajiban kita. Kewajiban untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan itu berkenan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kiranya Bapak Ibu kita dimampukan untuk memaknai kehidupan kita ini ya, untuk mau menolong orang yang sedang membutuhkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Betul ya Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mau memberikan diri kami untuk melihat saudara-saudara kami dan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kiranya Tuhan, jiwa atau sikap yang saling menolong ini menjadi hal yang suatu kewajiban bagi kami untuk mau terus memperhatikan, untuk mau terus menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan kami. Meskipun Tuhan banyak sekali kendala, misalkan waktu, ya, tetapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, pasti Tuhan menyediakan waktu bagi kami, menyediakan apa yang kami tidak bisa, menjadi kami bisa lakukan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sekian sahabat jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.